Arini kemudian mengatakan kepada Pangeran Tristan tentang keadaan neneknya. Saat angin topan terjadi, aku tidak di rumah. Aku sedang berada di kebun. Dan ketika aku kembali, aku melihat rumahku sudah dalam keadaan hancur. Aku berteriak memanggil nenek, tapi nenek tidak menjawab panggilanku. Setelah aku berusaha untuk membuka beberapa puing-puing rumahku, aku mendapati nenek sudah tak bernyawa. Nenek meninggal dalam musibah itu. Nenek pergi meninggalkan aku tanpa mengatakan apapun sebelum pergi. Kini aku sendiri. Aku tidak punya siapapun lagi. Mendengar cerita Arini, Pangeran Tristan terlihat sangat prihatin dan sedih. Arini menangis mengingat semua kenangan tentang neneknya. Maafkan aku Arini, karena mengingatkanmu tentang musibah itu. Dan aku tidak tahu jika nenekmu menjadi korban dalam musibah tersebut, kata Pangeran Tristan. Arini tak berkata apapun. Ia masih saja terus menangis. Kamu jangan khawatir Arini. Aku tidak akan diam saja. Aku pasti akan menolongmu, lanjut Pangeran Tristan. Setelah itu pangeran melihat orang-orang yang masih menikmati makanan yang diberikan oleh pangeran dengan sangat lahap. Saat malam tiba, pangeran dan para pengawalnya tinggal di bawah tenda itu bersama Arini dan juga pengungsi yang lainnya. Salah satu pengawal mendekati Pangeran Tristan. Apa yang harus kita lakukan untuk menolong orang-orang ini, Pangeran? Kata pengawal kepada Pangeran Tristan. Aku akan memerintahkan beberapa di antara kalian untuk menemui raja. Aku akan meminta kepada raja untuk mengirimkan segala keperluan untuk membangun kembali rumah warga di sini yang telah hancur. Pengawal itu kembali berkata, mengapa kita tidak kembali dulu untuk menceritakan kejadian itu, Pangeran? Dan pasti raja lebih mempercayai perkataan pangeran. Pangeran Tristan berkata, tidak. Jika kita semua kembali, maka itu akan menghabiskan waktu yang lama. Pengawal itu terdiam. Pangeran Tristan kembali melanjutkan perkataannya. Aku hanya akan mengirim 1 atau 2 orang di antara kalian untuk menyampaikan hal ini kepada raja. Aku yakin raja pasti percaya dan akan bertindak cepat untuk membantu warganya. Pengawal itu mengangguk sambil tertunduk. Pangeran Tristan kembali berkata, lihatlah, saat ini mereka tidak punya tempat tinggal, dan mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka makan. Bahkan mereka tidur hanya beralaskan daun. Aku sungguh tak tega melihat hal ini. Pengawal itu berkata, saya pun merasakan hal yang sama, Pangeran. Jika Pangeran memerintahkan saya untuk pergi ke istana saat ini, maka saya akan pergi saat ini juga, Pangeran. Pangeran tersenyum lalu menepuk bahu pengawal itu. Terima kasih, aku bangga padamu. Tetapi demi keselamatanmu, kita akan menunggu sampai esok pagi. Karena jika salah satu di antara kalian kembali ke istana di saat gelap seperti ini, itu sangat berbahaya. Setelah berbicara banyak hal dengan pengawal itu, Pangeran Tristan mencari keberadaan Arini yang tak dia temukan di dalam tenda. Kemana perginya gadis itu? Batin Pangeran Tristan. Sesaat setelah itu tiba-tiba Arini mengejutkan Pangeran Tristan dengan berjalan tepat di belakangnya. Arini,
"Kamu dari mana?" kata Pangeran Tristan ketika melihat Arini berjalan begitu terburu-buru. "Aku mencari beberapa ranting untuk menghangatkan tubuh anak-anak itu," jawab Arini, membuat Pangeran Tristan terdiam. Ketika Arini ingin menyalakan api unggun, Pangeran Tristan langsung menawarkan bantuan. "Biar aku saja, Arini." Tanpa melihat Pangeran Tristan, Arini berkata, "Tidak, seorang pangeran tidak boleh melakukan hal seperti ini. Pangeran sebaiknya beristirahat. Pangeran pasti sangat lelah setelah melakukan perjalanan cukup jauh. Bahkan hingga sampai saat ini, Pangeran belum beristirahat. Sekarang, pergilah beristirahat, Pangeran." Pangeran Tristan sedikit tersenyum. Apakah aku tidak salah dengar? Seorang pangeran tampan telah diperintah oleh rakyatnya, dan ia adalah seorang wanita. Arini terkejut mendengar perkataan pangeran. Arini dengan cepat berkata, "Tidak, Pangeran. Aku hanya merasa khawatir padamu. Jika terjadi sesuatu padamu, maka siapa yang akan menolong kami?" Pangeran Tristan masih tersenyum lalu mengambil sebuah korek yang ada di genggaman tangan Arini, membuat Arini semakin kaget. Membakar api unggun bukanlah suatu pekerjaan yang sangat sulit, Arini. Aku terbiasa melakukan pekerjaan yang lebih daripada ini. Arini seakan tidak percaya dengan perkataan Pangeran Tristan. "Oh, benarkah? Aku pikir seorang pangeran hanya tinggal di sebuah istana yang besar. Dan jika mereka menginginkan sesuatu, mereka tinggal memerintahkan pengawal dan pelayan mereka." Pangeran Tristan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Arini, seorang raja dan pangeran tidak seperti yang kamu pikirkan. Sebelum para pengawal dan prajurit mereka berada di barisan medan perang, maka raja dan pangeran yang akan berdiri di barisan paling depan. Itulah yang kami lakukan." Arini tampak kagum mendengar cerita Pangeran Tristan. "Maaf, Pangeran, aku tidak tahu akan hal itu. Tetapi jika itu benar, aku sangat bangga padamu. Maksudku, aku senang memiliki raja dan pangeran seperti kalian, yang pemberani dan peduli kepada kami rakyatnya." Setelah menyalakan api unggun, wajah Arini terlihat semakin cantik dengan cahaya api yang menyinari wajahnya. Gadis yang sangat cantik. Kulitnya putih seperti susu. "Arini, kamu seperti bunga yang begitu indah dan cantik di tengah hutan, dan tidak ada yang merawat dan menjagamu. Aku berjanji padamu, Arini, aku akan membawamu ke istanaku, dan aku akan menjagamu di sana, dan tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh bahkan menyakitimu." Batin Pangeran Tristan. Arini terus memandang api yang menyala di hadapannya. "Ayo kita beristirahat, Arini," ajak Pangeran Tristan. "Baik, Pangeran," jawab Arini sambil mengikuti langkah Pangeran Tristan. Setelah itu Pangeran Tristan berjalan berbaring di dekat para lelaki, sementara Arini berbaring bersama dengan para wanita. Pangeran Tristan sesekali memperhatikan Arini. Bahkan di saat Arini sedang memejamkan mata, Pangeran Tristan terus memandangnya dari kejauhan. "Sungguh indah dan sangat cantik. Aku rasa
Aku telah jatuh cinta denganmu, Arini. Aku telah jatuh cinta pada seorang gadis sederhana yang tidak pernah ada di dalam benakku sebelumnya. Keesokan paginya, Pangeran Tristan memerintahkan 2 orang pengawalnya untuk menyampaikan pesan kepada ayahnya di istana. Isi pesan tersebut, Pangeran Tristan meminta ayahnya segera mengirimkan prajurit dan juga semua keperluan untuk membangun rumah warga yang telah hancur. Dan hanya sehari saja, bantuan dari istana telah tiba. Hal itu membuat warga dan Arini sangat bahagia. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Tristan. Tidak hanya itu, Arini terlihat kagum dengan apa yang dilakukan Pangeran Tristan untuknya dan juga warga di sekitar situ. Terima kasih banyak, Pangeran. Aku tidak tahu kalau Pangeran ternyata sangat baik. Selama ini, aku berpikir seorang pangeran itu sangatlah angkuh dan sombong. Pangeran Tristan menatap Arini. Apakah kamu tahu, Arini? Apapun yang dilakukan seorang raja dan pangeran, itu hanyalah untuk rakyat mereka. Bahkan terkadang seorang raja tidak bisa tidur dengan lelap karena memikirkan nasib rakyatnya. Setelah itu semua prajurit dan warga bekerja sama membangun rumah mereka. Setelah beberapa hari kemudian, Arini berlari mencari Pangeran Tristan. Ketika Arini melihat Pangeran Tristan sedang berdiri di tepi sungai seorang diri, Arini berkata, Pangeran, apa yang kamu lakukan?" Tanpa melihat Arini yang berdiri di sampingnya, Pangeran Tristan berkata, "Aku hanya sedang mengenang kejadian ketika aku tak sadarkan diri di sungai ini." Arini kemudian melihat ke arah tempat di mana Pangeran Tristan ditolong olehnya.